Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu materi, yaitu Hakikat Pendidikan Sosial Budaya. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zelia Zalfa Miranda dari kelas 5B. Pada materi ini akan meliputi 3 pembahasan, diantaranya pengertian sosial budaya, sistem sosial, dan sistem budaya. Langsung saja, saya mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sosial budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Berikut ini saya akan memaparkan pengertian sosial budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai norma, ilmu, pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain. Bahkan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Selanjutnya, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dapat disimpulkan, kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat kepengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Berikutnya adalah pembahasan kedua, yaitu mengenai sistem sosial. Pengertian sistem sosial. Menurut Tatang M. Amirin, sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu hubungan yang tersusun atas sebagian-bagian. Yang kedua, hubungan yang berlangsung antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Menurut Alvin L. Bertrand, suatu sistem sosial terdapat dua orang atau lebih, terjadi interaksi antara mereka, bertujuan, memiliki struktur, harapan-harapan bersama yang didomaninya. Adapun proses dalam sistem sosial, diantaranya komunikasi, memelihara tanpa batas, penjalinan sistem, sosialisasi, pengawasan sosial, pelembagaan, dan perubahan sosial. Lalu ada pula unsur-unsur sistem sosial. Menurut Alvin L. Bertrand, ada 10 unsur sistem sosial. Yang pertama, keyakinan atau pengetahuan. Yang kedua, perasaan, sentimen. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, norma. Yang kelima, status dan peranan. Yang keenam, tingkat atau pangkat atau bisa disebut rank. Yang ketujuh, kekuasaan atau pengaruh. Yang kedelapan, sanksi. Yang kesembilan, sarana atau fasilitas. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, tekanan, ketegangan atau biasa disebut stress strain. Lalu ada fungsi sistem sosial. Menurut Enki M.M. Hochfeld, ada 4 fungsi sistem sosial. Yang pertama yaitu fungsi adaptation atau biasa disebut adaptasi. Yang kedua, fungsi goal attainment atau pencapaian tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, fungsi integration atau integrasi dan kebersamaan. Dan yang terakhir, fungsi latent pattern maintenance atau pemeliharaan pola latent. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai sistem budaya. Yang pertama ada pengertian sistem budaya. Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. Sistem budaya atau cultural system merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Lalu ada 4 syarat yang meliputi sistem budaya. Yang pertama yaitu ada untuk mencapai tujuan tertentu, lalu terjadi pada situasi tertentu, diatur kaidah tertentu, dan yang terakhir didorong motivasi tertentu. Menurut Enki M.M. Hochfeld ada 4 fungsi sistem. Menurut Pearson, keempat subsistem bertindak sebagai kebutuhan fungsional yang disebut sebagai imperatif fungsional liga. Gerak sistemnya meliputi latent pattern maintenance atau fungsi mempertahankan pola. Yang kedua ada integration atau fungsi integrasi. Yang keempat goal attainment atau fungsi mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada adaptation atau fungsi adaptasi. Unsur pokok subsistem sosial budaya meliputi kepercayaan, perasaan dan pikiran, tujuan, kaidah, kedudukan dan peranan, pengawasan, sanksi, fasilitas, kelestarian dan kelangsungan hidup, dan yang terakhir ada keserasian kualitas kehidupan dengan lingkungan. Lalu ada fungsi sistem budaya. Fungsi sistem budaya adalah menata dan menetapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari sistem budaya ini dilakukan melalui pembudayaan atau pelembagaan.
Dalam proses pelembagaan ini, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Yang terakhir, ada unsur-unsur sistem budaya. Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan. Antara lain, yang pertama ada Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan yang terakhir ada kekuasaan politik. Selanjutnya ada Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi, yaitu sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Lalu ada organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan, dan yang terakhir ada organisasi kekuatan. Baik, itulah pemaparan saya mengenai hakikat pendidikan sosial dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.